kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, kita bisa saling sharing dan berbincang kembali pada Growth with Christ Ministry, bincang iman pada malam hari ini. Sebelumnya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersatu dalam doa, kita minta pimpinan Tuhan. Bapak di surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami diizinkan kembali untuk berbincang, berdiskusi, membahas tentang firman Tuhan, khususnya membahas dari silsilah kelahiran-Mu Tuhan, di mana kami sedang sibuk dan sedang mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk merayakan kelahiran Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau semua yang kami kerjakan adalah salah satu-satunya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Ibu Mei Ing yang besok akan merayakan anniversary pernikahan. Tuhan, kami percaya bahwa jalan-jalan kehidupan yang dilaluinya bukanlah sesuatu yang gampang, tapi kami yakini ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada kasih setia Tuhan di dalam setiap lika-liku kehidupan. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang membantu, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mengatur. Bahkan kami percaya Tuhan untuk masa-masa tahun-tahun mendatang juga Tuhan tetap berikan kesehatan, Tuhan tetap berikan hati yang boleh saling tetap mengasihi, mengisi dan mencintai. Kami berdoa Tuhan biarlah Tuhan terus tambahkan iman kepada ibu dan bapak, kepada saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Dan kiranya hidup kami pada akhirnya hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur pada malam hari ini, kami kedatangan dua hamba-Mu yang boleh men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, menceritakan bagian firman Tuhan yang kami renungkan bersama. Tolong setiap kami Tuhan, tolong teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan yang akan bergabung, Tuhan berkati juga untuk Zoom kami, untuk WiFi yang dipakai, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua ini dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa pengumuman untuk acara-acara kita ke depan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembicara kita pada hari ini saya perlu perkenalkan yaitu penginjil suami istri, yaitu penginjil Ishak Liu dan penginjil Yohana, ya. Penginjil Ishak asli dari Cungko. Ya, jadi kita hari ini kedatangan impor pembicara begitu ya. Kita bersyukur beliau di tengah-tengah kesibukan dalam mempersiapkan Natal, sibuk banyak sekali kegiatan dan bersedia untuk bergabung, untuk join, untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan yang nanti boleh menjadi berkat bagi kita semua, bukan saja di tempat ini tapi nanti kita akan upload di YouTube. Orang-orang yang melihatnya akan mendapatkan berkat. Baik Bapak Ibu, minggu depan adalah minggu terakhir untuk tahun ini gitu loh. Jadi nggak sampai tanggal 25 gitu, enggak ya. Minggu depan adalah minggu terakhir dengan tema yaitu Diaka Immanuel. Diaka Immanuel yang akan dibawakan oleh Pastor Claudia Angelina. Beliau adalah gembala Gereja Bethel Tabernacle di Medan. Beliau menyelesaikan MTH dari Harvest International Theological Seminary dan beliau menjadi gembala di Gereja Bethel Tabernacle, ya, GBT namanya. Kemudian kita setelah selesai ini kita masuk ke dalam bulan Januari. Nah, bulan Januari Bapak Ibu, kita akan memulai dengan satu series yaitu New Year Series. Kita ada seri setiap bulan. Nah, New Year Series pertama yaitu pada tanggal 11 Januari ya, 11 Januari pada hari Selasa pertama. Selasa minggu kedua, tapi Selasa pertama bagi GWC dengan pembicara adalah New Hope atau Harapan Baru. Dengan pembicaranya adalah Pendeta Anton Siswanto. Beliau adalah salah satu pengurus dari Ikatan Alumni Nasional Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Beliau adalah seorang dosen di STT Ecclesius, dan beliau sudah menulis banyak sekali buku, dan beberapa buku beliau kirimkan ke saya dan saya baca, bagus-bagus sekali. Dan beliau mengatakan dia bersedia untuk mengisi. Bahkan dia bilang, welcome untuk boleh join. Kami mengucap syukur beliau bisa bergabung. Dan kemudian minggu kedua, karakter baru oleh Ibu Pendeta Juliana Nababan. Beliau sudah pernah mengisi beberapa waktu yang lalu, dan beliau adalah sebagai gembala, istri gembala dari GBI Rumah Persembahan Gunung Sitolik. Dan saya kontak beliau mengatakan, wah ternyata masih diingat. Saya bilang, ya ingat. Dan beliau
boleh, setuju. Akhirnya beliau bersedia untuk bergabung untuk menjadi pembicara dalam tanggal 18 Januari. New karakter baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bulan Februari adalah bulan katanya anak muda mengatakan Valentine Days. Seharusnya ada empat minggu, tapi kita akan mulai di minggu terakhir di tanggal 25 Januari. Kita akan mulai dengan satu tema besar, yaitu Millennial Toxic Relationship Series. Tema yang pertama adalah Toxic Masculinity. Ya, dengan pembicara adalah Bapak Benny Prawirasiau. Beliau adalah seorang psikolog. Beliau adalah Indonesian First Mindful Self-Companionship Teacher in Training. Beliau juga adalah seorang fitness enthusiast, First Compassion Advocate Mental Health. Dan beliau setelah saya kontak dan beliau terkejut, wah, ini tema yang cukup menarik karena jarang, dan beliau juga menulis beberapa buku tentang mental health dan kehidupan kesehatan mental, begitu ya. Itu minggu pertama dari Millennial Toxic Relationship Series. Dan minggu kedua, yaitu awal Januari, temanya yaitu Love or Lust. Jadi nafsu atau cinta. Dengan pembicara penginjil Ronnie Lee. Beliau sedang dihubungi. Beliau adalah youth pastor di GPMBRI Kelapa Gading, Jakarta. Ya, beliau menyelesaikan STH dari Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dan Master Ministry dari STTA Manat Agung, Jakarta. Dan yang minggu selanjutnya temanya adalah cinta beda agama. Nah, cinta beda agama ini kita akan mendatangkan dua pembicara sekaligus. Yang pertama adalah Arisdo Marbun. Arisdo Marbun adalah seorang aktivis sosial. Dia adalah queer theologian, kemudian dari Inti Muda Indonesia, influencer dari Jakarta 2021, dan beliau menyelesaikan sarjana Science of Theologia dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jakarta. Dan penginjil Iren Widya Kusuma yang sudah sering sekali mengisi, beliau juga akan berdampingan untuk mengisi tema kita, yaitu cinta beda agama. Dan yang terakhir untuk series kita adalah single or married, yaitu jomblo atau menikah. Nah, langsung akan dibawakan oleh Pendeta Budianto yang akan terus kita hubungi untuk bisa mengisi untuk event kita minggu terakhir, ya, minggu terakhir di acara Millennial Toxic Relationship. Kira-kira begitu sekilas untuk tahun depan. Sedang kita persiapkan banyak hal untuk lebih bagus lagi. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur pada malam hari ini dua pembicara kita hadir bersama-sama dengan kita, penginjil Waylin dan penginjil Yohana, yang akan lebih baik beliau yang akan memperkenalkan diri, ya, khususnya untuk penginjil Waylin yang jauh-jauh dari Cungkup datang ke Indonesia untuk melayani. Itu bukan hal yang mudah, begitu ya, bukan hal yang gampang, ya. Mari kita akan berikan waktu dan tempat, kami persilakan sekali langsung nanti akan membawakan materi. Kami persilakan. Ya, 我现在介绍一下我自己呢。 Ya, saya akan perkenalkan diri sedikit, ya. 我是来自中国的湖南。 Nah, saya datang dari China, Provinsi Hunan. 我在1998年的时候，我在深圳工作的时候，认识我的妻子Yohana， 我们在一个公司里面认识的。 Nah, kami berkenalan itu waktu kita sama-sama kerja di satu perusahaan di Shenzhen, ya. 那在里边，在那个公司里边，它有一个基督徒的小组，我们是在里边一起侍奉，在那里边一起成长，然后一起背后就一起进入这个婚姻的殿堂。 Ya, itu kita kenal waktu saya masuk kerja di sana itu tahun 1998, ya. Jadi setelah berkenalan, ya akhirnya kita pacaran dan menikah. 那么我们有一个孩子已经读大3，在台湾学习。 Kami punya satu putra yang saat ini universitas tingkat 3 di Taiwan. 我在印尼是2008年年底过来的那么到现在已经差不多是11年进入12年的时间了。 Keluarga kami ke Indonesia tahun 2008 bulan 12, ya. Jadi sudah 11 tahun lebih. 但是很遗憾呀，印尼文还不是很流利，那个简单的能够讲一点点。
Ya, tapi mohon maaf, Liu Chantal, bahasa Indonesianya masih belum terlalu bagus. 呀，大概这样子呀，有没有补充呀？OK， Kurang lebih demikian ya. 一个你可以想问我什么，也可以关于我的个人的方面ya. Oke, baik. Baik, itu pertanyaan singkat. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, nanti boleh ditanya lagi dalam hal pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita akan serahkan kepada penginjil Welin dan penginjil Yohana untuk kembali menjelaskan, sharing, dan kita akan berbicara tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu Tamar dan silsilah daripada Yesus. Baik, kami persilakan. Ya, 那么我们开始之前，我们先来做一个祷告，好吗？ Ya, kita 姐妹同带我们做一个祷告。 kembali masuk sebentar dalam doa ya. Ya, Bapa di sorga, sungguh mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh sama-sama bertemu melalui Zoom ini ya Tuhan. Kami mau serahkan pertemuan ini ke dalam tangan-Mu dan kiranya Tuhan pimpin agar segala peralatan, segala sinyal internet boleh semuanya dalam keadaan baik sehingga kami boleh melakukan pertemuan ini dengan keadaan lancar. Dan Tuhan, kami mohon pimpinan daripada Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk boleh mengerti firman Tuhan, masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu bahwa tidak ada satupun dari kami yang datang dengan sia-sia ya Tuhan, tetapi kami boleh diperlengkapi, boleh diperkaya melalui pertemuan kami ini. Biar Tuhan memimpin baik kami yang berbicara maupun yang mendengarkan, agar kami boleh sama-sama diteguhkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. 我们今天晚上我们讨论的这个2个题目，第一个就是关于他玛在耶稣家谱里面的这个一部分呢，他的这个地位。 Ada 2 poin mungkin ya, yang poin utama yang akan kita sharingkan. Yang pertama tentang Tamar dan bagaimana dia masuk di dalam silsilah Tuhan Yesus. 还有一个就是我们需要从家谱中间学习什么。 Dan kemudian dari silsilah Tuhan Yesus itu kira-kira apa yang bisa kita pelajari? 这个新约的这个家谱能提供给我们什么重要的信息？ silsilah Tuhan Yesus yang dinyatakan di dalam perjanjian baru itu ada pesan khusus apa sih buat kita? Ya, 那我们首先来看呀，这一个经文是在马太福音。 Kita boleh sama-sama buka dari Matius 1. 呀，第3节呀，第1章第3节。 Ayat 3. 呀，请林峰帮我们读一下这个第3节，用英文来读一下。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, Matius 1 ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. 既然今天晚上我们是一个讨论为主，所以我们今天我会采用一些比较互动的方式，也不是完全是我来讲。 Nah, kita akan menggunakan metode seperti diskusi ya, jadi mungkin nggak melulu kita terus yang bicara. 我们在中间我们会问一些问题。 Dan kadang-kadang mungkin kami bisa juga mengajukan beberapa pertanyaan. 其实在这个圣经中间有5个这个女性，这个在家谱中间。 Nah, di dalam silsilah Tuhan Yesus di Injil Matius ini ada 5 orang perempuan ya. 第1位就是他玛氏呀。 Yang pertama ini adalah Tamar. 第2位就是这一个拉合。 Yang kedua di ayat 5 itu ada Rahab. 第3位是路德。 Kemudian Ruth. 第4位是这一个乌利亚乌利亚的妻子，这一个拔示巴。 Kemudian istri dari Uria yaitu Batsheba. 路德这一个母亲就是玛利亚。 Dan yang terakhir 其实这个5个女性是很有意思耶。我们看，除了这一个玛利亚以外，其他的4位这一个都是好像在我们看的都是有问题的这一个人物。 Nah, kecuali Maria, 4 yang lain itu sangat menarik ya, karena kalau dinilai dari standar kita atau standar manusia pada umumnya, mereka adalah orang-orang yang bermasalah. 然后今天我们主要从这个他玛来看这一个这个女性在这个家谱中的这一个她的地位和重要性。 Nah, hari ini kita hanya khusus membahas tentang Tamar ya. 那要了解他玛呢，我们要去看这个关于他玛的一个故事，是在
创世纪的第38章。 Nah, kalau kita mau tahu tentang siapa Tamar itu, maka kita harus baca dari Kejadian 38. 呀，我们这个故事我们现在都是很熟悉的，但是为了我们在增加我们的这一个了解，我们来把这一段经文来读一次。 Nah, mungkin baiknya kita sama-sama baca ya, meskipun mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah cukup 呀 familiar. 呀，我们这里可能轮流来读一下吧，对，整个把这个38章我们读一下吧，轮流来读呀。 Nah, ini ada 30 ayat ya, baiknya kita bisa baca bergantian ya supaya kita juga aktif ya. 我们在读的时候就注意也去思考一些，你要想到什么，你思考什么，要提什么问题，你也去注意一下。 Nah, dan sambil membaca, saudara bisa memikirkan kira-kira apa ya yang saudara pengen pelajari gitu ya. Ya, Sorry, Ci, kejadian berapa sih tadi? Kejadian? 38. Ya, Ini udah saya tulis di 38 di ya. chat. Ya. Ini mau gilirannya saya tulis. 那么我分一下公言从这个那么 admin 呀，第一个呀， itu pengecualian. 工作人员，那你帮忙分一下工吧。 Ya, saya Kejadian. ini ya. Ya, ya. Mulai dari Oh gini aja sih, gini aja. Langsung nanti kalau habis dibaca langsung tunjuk aja orangnya. Oh iya deh, satu orang baca 2 ayat ya. Ya, satu ayat. Nah. Ya. Oke. Mulai dari Ibu Meing bisa? Bisa. Kejadian 38 Ya. Ya, ya. 2 ayat, 2 ayat. ayat 1 dan 2. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu adalah Syua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, silakan Ibu pilih yang berikutnya. Pak Haryono deh. Oke, ayat yang ketiga. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Oke, saya memilih admin Jakarta. Oke. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamainya itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kejib, sedangkan ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Kevin. Oke, silakan Kevin. Kevin dari 7 dan 8. Tapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampiri istri kakakmu dan kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitlah keturunan bagi kakakmu. Lanjut, Kevin boleh memilih? Meing aja. Udah tadi, Ibu Meing udah. Ini udah. Yang Sesiung aja. Oke, Kosa Siong silakan. Ayat 9. Tetapi orang tahu bahwa bukan ia yang punya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Amin. Silakan kok memilih. Katie? Kathy. Silakan Kathy 11 dan 12. Kathy nggak ada. Boleh ganti next aja. Kalau gitu ganti Lai Yan Simbolon lah. Yan Simbolon dari Riau. Ayat berapa ya kok? Halo? 11, 12. Oke. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai Shelah itu besar, sebab pikirnya jangan seperti kedua kakaknya itu. Maka Piram dan tinggal
Seberapa lama istilah anak Usia, istri Yehuda, habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timnah kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam. Oke, silakan dipilih. Halo. Iya, Atau halo, kita silakan. urutan aja ya, supaya Ya. nggak ini diurut aja, boleh? Di siapa nih? Sekarang pilih admin dari Jakarta deh. Udah, berarti pindah admin dari Medan. Admin Medan deh. Bukan saya ya. Oke. Ayat berapa aku? 13-14. Ketika dikabarkan kepada Tamar, Bapa mertuamu sedang di jalan ke Timnah untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka ditinggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim, yang di jalan ke Timnah. Karena dilihatnya bahwa Sera telah menjadi besar, dan ia tidak diberikan juga kepada Sela itu untuk menjadi istrinya. Oke, silakan pilih. Boleh berulang, boleh silakan. Gini, apa mau begini aja ya urutan? Jadi nggak terlalu lama. Oke, Sama boleh. Kathy belum nih, Kathy. Oke, berarti ulang, berarti saya lagi ya. Ya. 15, ketika Yehuda melihat dia, disayangkannya lah ia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Oke, 17 dan 18 Ibu Mei Ing. Iya. Bu Mei Ing ada? Ada tuh. Ayat 17 ya? Iya. 17-18. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkan kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Oke. Next, admin Jakarta. 19:20. 19-20. Bangunlah perempuan itu lalu pergi. Ditanggalkannya telegungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Kemudian, adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpai lagi. Admin Medan 21-22. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalan yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalan. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalan di sini. Lanjut 23-24. Bapak Ian Simbolon. 23 Lalu dan berkata, lalu berkatalah, biarlah barang-barang kita jangan jadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah dikirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Oke, Kosesyong 26, 25, 26. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang
kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shela anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Lanjut Kevin 27:28. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, dinyatakan ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi, berkata, ini yang lebih dahulu keluar. Oke, 29:30 saya. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Saudara itu saudaranya laki-laki yang tangannya telah terikat benang kirmizi itu lalu kepadanya diberi nama Zerah. 谢谢大家呀，读这个经文。那么我们也是可以再一次的回忆一下刚才的这个我们的这一个故事。我就想跟大家问一下一个问题。那么在这一个俄兰的眼里，这一个塔玛她是一个怎样的女人？我想请一位来回答一下。 Ya mungkin kita bisa review gitu ya apa yang kita barusan baca, dan contoh mau menanyakan satu hal. Bagi Onan, di mata Onan gitu ya, Tamar itu seperti apa ya nilainya gitu kurang lebih ya. Mungkin ada yang mau menjawab? Kalau nggak ada nanti kita tunjuk. Nggak apa-apa ya, ini nggak ada salah atau benar ya. Iya, kasih pendapat gitu loh. Silahkan teman-teman yang mau menjawab boleh. Jadi bagaimana Onan melihat Tamar gitu ya? Ya. Oke, silahkan teman-teman yang mau menjawab boleh. Bagaimana Onan melihat Tamar? Kalau melihat perlakuan si Onan terhadap Tamar, itu seolah dia tidak bernilai ya. Dan dia menghina, sangat menghina si Tamar. Ya, 谢谢。Ya. Oke. Thank you, Pak. Thank you, 呀。OK， 那么现在第二个问题， saya juga ada 那么 tambahan. 在这一个 OK， apakah ini bisa terjadi karena memang pada zaman itu, pada saat itu, wanita itu memang sangat tidak diperhitungkan pada zaman itu, sehingga perlakuan dianggap wajar bagi masyarakat pada saat itu. Kelakuan Onan kepada Tamar itu dianggap itu biasa-biasa saja. Bisakah kita berpandangan demikian? Sorry, gimana tadi agak putus-putus nih Haryono, sorry. Mungkin internet kita ya tadi agak kurang ini. Pandangan masyarakat pada saat itu menunjukkan bahwa memang wanita, spesifikly perempuan, itu tidak ada nilainya, sehingga perlakuan itu dianggap wajar oleh Onan. Oke, thank you. OK， thank you 呀。那么第二个问题，我要问一下，在犹大的眼里，他玛又是怎样的人？ Nah, mungkin kita lihat lagi ya, bagaimana pandangan Yuda terhadap Tamar, menantunya ini. 呀，有谁可以能够来主动回答这个问题吗？ Ya, mungkin yang lain bisa jawab juga. Oke, silakan yang lain. 请 Pak Yan, Pak Yan bisa kasih pendapatnya, Pak. Pandangan gimana? Dari Yehuda memandang menantunya ini gitu loh. Oh, ya pandangan saya sih karena dia dannya rusak, jadi tidak ada pilihan, kayak pasrah gitu. Tapi sebenarnya mungkin juga penyesalan tidak terjadi persundalan itu, ini tidak ada di dalam situasi yang ribet kayak gitu.
Maksudnya Antara yang kita minta bagaimana Yehuda itu memandang Tamar gitu. Oh, Yehuda memandang Tamar. Pas dulu deh. Ya, ya. Atau menilai ya, menilai. Iya. Pas dulu, Bu. Pas. Atau ya, mungkin yang lain mau nambahin. Mungkin Kevin. Kevin boleh tambah?呀，谢谢大家也刚才的这一个回答也。Ya, makasih untuk masukan-masukannya ya. 呀，我们要去看这一个在圣经里边，我们知道在当时的这一个背景下，其实这个背景下，这一个俄兰他对这个他玛，在他的眼中，这个是其实的按这个关系来说是他的嫂嫂。 Nah, bukan kalau dari Onan seharusnya Tamar itu saus-sausnya dia ya atau kakak ipar ya. 呀，知道我们知道其实呢，在这一个犹太人的这个律法里面，就是有要求的。 Nah, di dalam kitab Taurat ya atau hukumnya orang Yahudi itu ada peraturan yang tentang pernikahan. 一个弟弟有责任要把嫂嫂娶过来，来为哥哥留后。 Nah, mungkin bisa dilihat, meskipun kita nggak usah baca ya, dari Ulangan 25 ayat 5-10, itu dinyatakan kalau seorang kakak laki-laki itu meninggal, maka adiknya itu harus menikah dengan istri kakaknya ya, atau kakak iparnya. Supaya nanti anaknya itu, anak pertamanya itu jadi dianggap sebagai anak kakaknya. 所以这个就是这一个故事的一个背景或他的这一个他的这个当时的这一个要求。 Jadi ini latar belakang ya bahwa Onan itu harus menikah dengan Tamar gitu ya, atau kakak iparnya ya. 呀，所以从这一个他玛的角度来看，其实他玛是对的，俄兰他是错的。 Nah, jadi sebenarnya Tamar dalam pihak yang benar, sedangkan Onan itu pihak yang salah. 他没有遵守这一个他们的这一个律法。 Nah, Onan tidak mau oleh hukum. 呀，但是我们看到，在俄兰来说，他觉得他就是嫌弃他的这一个嫂嫂，同时他也不要为他的哥哥来立后。 Nah, ya, jadi si Onan ini dia memandang rendah kepada Tamar dan dia tidak ingin memberikan keturunan kepada kokoknya. 呀，像我们今天可能有一些不好听的话说为什么我们可能会说为什么把一个破了的鞋丢给我，要我来承担呀？ Ya, seperti kayaknya kita kenapa aku harus terima seperti sandal rusak yang diberikan kepada kita gitu. 呀，所以我们想在这一个俄兰的眼里这一个他这个嫂嫂是没有这个价值的存在。就是刚才巴基兄说的呀。 Ya, jadi seperti Pak Heryono barusan juga katakan ya, buat Onan tuh kakak iparnya itu seperti nggak ada harga gitu. 那么我们再看这一个他的公公这个犹大。 Nah, sekarang kita lihat lagi tentang Yehuda. 呀，我们看到其实这一个犹大他还是按照这一个律法，先把这一个二儿子就当大儿子死了以后，就把老二就给了他做做丈夫。 Nah, pada awalnya Yehuda itu bertindak seperti yang diminta oleh hukum ya. Ketika anak sulung meninggal, maka dia berikan Tamar itu kepada anak keduanya. 但是当这个第二个儿子也死掉以后，那么他就不愿意再把这个老三来给这一个他玛来做丈夫。 Tapi ketika terjadi bahwa anak keduanya juga meninggal, dia tidak ingin anak ketiga itu juga menikahi Tamar. 呀，为什么他会忽然有一个改变？ Nah, kenapa dia mendadak berubah ya? Pada awalnya kan dia mau. 呀，其实我们从他的这一个经文所启示，让我们看到一个很明显的一点，在犹大的心里边，这一个他玛是一个我们按今天说是一个不祥的、不吉利的女人，她会克夫这样子呀。 Ya, jadi akhirnya mungkin setelah dua anak meninggal,
Yehuda menjadi mengganti jalan pikirannya ya, menganggap bahwa si Tamar ini adalah orang yang pembawa sial gitu ya. 呀，他怕他的这一个老三，这个3个儿子全部因为他嫁给了他玛以后全部死掉了，他是有这 Dia 样的一 jadi, 个心理在。 ya, dia jadi takut kalau anak ketiga juga dikawinkan dengan Tamar, akhirnya meninggal gimana? Semua anaknya mati dong. 呀，但是我要问，究竟是他玛克夫呢，还是克夫就是会把这个丈夫好像就是他的命不好，会娶了她以后就会死掉那个这样子呀？ Nah, apakah memang si Tamar ini seperti bawa sial gitu ya? 呀，还是因为别的原因？ Atau ada alasan lain? 别的原因。带来不好的，还是请巴基兄人说一下呀。 Karena alasan lain, bukan karena Pak si Sesium bisa Tamar. tolong ini? Iya, halo. Ada pendapat Pak? Karena Ya sebenarnya si Tamar ini memang beneran bawa sial atau gimana? tidak, bukan si Tamar yang bawa sial, tetapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa anak-anak Apakah Yehuda benar itu si jahat. Tamar ini pembawa sial? Halo? Kayaknya dari Jakarta jaringannya kurang Halo, apa ya? bisa kedengeran? Dari Halo? Jakarta ke sini delay sih. Jakarta ke Medan delay. Oh gitu ya. Coba saya tutup video ya. 不是呀，我们可能到外面吧。呀， Coba, ya. Halo? Ya, kalau Nah. coba kita pindah keluar, kita Pindah pindah keluar, ya. ruangan ya, sebentar ya, sorry. Ya. Kita pindah ruangan, mungkin lebih baik. Oke. Oke. Ya, sebentar ya. Ya, ya, sorry ya. Oke. sekarang jelas enggak? Jelas. Jelas. ya. Nah, Jelas. 那 Oke. 我们哎我们看在犹大的眼里边，这一个好像这一个他玛，她是一个不吉祥的一个女人，凡是娶了她的男人都会死掉。 Nah, kita bisa lihat mungkin buat Yehuda, Tamar itu pembawa sial ya. Dia menikah dengan siapa, mati gitu ya. 呀，但是我们要问，这个是他玛的错吗？ Tapi kita coba tanya, apakah memang benar itu salahnya Tamar gitu? 呀，真的是他玛有这一个克夫的这一个问题存在吗？ Apakah memang dia bawa sial? 呀，我们从圣经来看，明显就不是这样子呀。 Nah, kalau kita lihat hati-hati dari yang kita baca tadi, bukan sedemikian ya. 呀，因为这一个他们2个人死都是因为他们自己的罪。 Kedua, pria tersebut itu meninggal karena kesalahan mereka, dosa mereka. 呀，还有一个是因为犹大的罪。 Dan juga sebenarnya dosa dari Yehuda. 呀，为什么是因为犹大的罪呢？我请 Kenapa saya katakan dosa dari Yehuda? 呀，请 Katie 呀，coba Apakah ya, Katie Ibu Katie bisa ya, kasih pendapat? 呀，为什么说犹大有错？ Mengapa kami katakan Yehuda juga ada salahnya? Kayaknya next deh. 呀， Oke. 呀，那我们直接来说，那么这一个犹大的错，我们刚才开始的时候，犹大他作为一个犹太人，他们有律法的这一个背景在哪里？ Nah, kita tahu bahwa Yehuda itu kan orang Yahudi ya. 他们是你看在那个剧里面讲得很清楚，犹太人是不可以娶这一个迦南人的。 Nah, sesungguhnya Tuhan sudah sangat jelas menyatakan bahwa orang Yahudi tidak boleh menikah dengan orang Kanaan. 但是我们看到犹大所生的这个3个儿子，都是他跟迦南的女人所生的儿子。 Tetapi dia memiliki 3 orang anak laki-laki ini adalah dari pernikahan dia dengan seorang wanita Kanaan. 呀，所以这一个的问题的根源其实不在他玛，而是在犹大和他的3个孩子。 Jadi masalahnya bukan pada diri Tamar, tetapi diri Yehuda dengan 3 orang anaknya. 呀，所以我们看到当我们去看这一个他玛的时候，其实你要从一个
咱们角去看他玛，他其实是一个受害者。 Jadi sebenarnya ya Tamar ini adalah bisa kita katakan seperti victimnya ya. Ya, 那么这一个当我们这样去看的时候，我们就知道，我们就不会用说哦，他玛是一个好像是一个不好的女人这个角度去看她了。 Jadi kita tidak bisa menilai bahwa Tamar itu seorang wanita yang buruk. 呀，这个是我们看这一个圣经的时候，从这个人物，你要进入到他的里边，你要从这一个同理心的时候去看的时候，你会发现哇，原来为什么他玛会把它放在这一个家谱里边，而且占有一个这么重要一个地位。 Nah, kita harus melihat dengan lebih logis ya, kenapa Tamar ini akhirnya juga bisa masuk di dalam silsilah Tuhan Yesus. 因为上帝知道他玛是遵循了这一个公义和公理的。 Karena Tuhan tahu ya bahwa Tamar itu yang bertindak menurut kebenaran yang dia tahu. 他也遵循了这一个其实是遵循了犹太人的律法。 Dan dia malahan yang sebenarnya lebih serius untuk melakukan hukum yang Tuhan berikan kepada orang 其实我 Yahudi. 们知道，从这一个经文里面，我们知道他玛她其实是一个外邦女人。 Kita tahu bahwa Tamar itu bukan orang Yahudi. 但是作为犹太人的这一个犹大，还有他的儿子们，反而是违背了律法。 Tetapi malahan yang melanggar hukum Tuhan itu adalah Yehuda dengan anak-anaknya. 所以我们看上帝看人跟我们跟犹大看人，跟我们看人都不同的。 Jadi kita bisa lihat bagaimana Tuhan menilai manusia itu beda ya dengan kita manusia menilai manusia 呀 lainnya. 上帝总是站在这个公理和公义的一边。 Tuhan berdiri di pihak orang yang mengejar kebenaran. 呀，这个是我分享的这一点呀。 Ini adalah yang poin pertama yang ingin saya bagikan ya. 呀，我不把时间拉得太长，我们把这一个主要的东西，我们进入到这个讨论里边，我们把时间交给你们，就是我们来问问题呀。你们有一些关于这个他玛有没有什么？ Kalau dari Tamar ini masih ada yang mau ditanyakan nggak? Ini sudah ending atau sudah langsung ke tanya jawab? Boleh tanya jawab, nanti kita lanjutkan 呀， lagi. 那就刚那给呀，还关于这里有没有一些问题要 Kalau 先 sampai 问 di？ sini masih udah ada yang mau ditanyain, kita tanya jawab dulu gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya kita lanjut. Pertanyaannya begini, kalau memang benar itu adalah tradisi dan memang orang Yehuda ini sudah melanggar, dia menikah anak-anak yang menikah dengan orang-orang Kanaan. Nah, berarti dia udah berdosa melanggar. Nah, apakah bisa dikatakan ketika Tamar ini masuk ini untuk meluruskan kembali peraturan tradisi itu, begitu? Bisa dikatakan seperti itu enggak? Yang sudah bengkok itu, yang sudah bengkok, yang bengkok dia menikah dengan non Yahudi dan orang Kanaan, untuk Tuhan menegur dengan Tamar itu hadir, begitu. Nah, sorry, Pak Haryono, 请你也是用中文，你说一下，你直接说好了，因为你的中文好，你直接说我。我要问就是对 wait ya, saya baca Alkitab dulu. 我看圣经呀。这个对犹太的它的历史说起来，他有三个儿子嘛，他的儿子先分跟迦南安的女生，这是错了。然后上帝用这个大马来改变。membawa 3 anak itu diubah gitu loh.呀，有这一些含义，有这一点含义在里边。上帝其实要用一个外邦人，反而来让他们看到，来让这一个是犹太人的这一个，他们看到原来外邦人站在是真理的这一面。呀，这个是让他们看到的。因为其实，在犹太人心里边，他们一方面是他们是看不起这一个外邦人，但是同时他们，你看他们要找女人的时候，他们又找外邦人，他们其实在这个两方面都错了。
Ya, sebenarnya buat orang Yahudi itu banyak yang salah dalam hal gini ya. Pertama, mereka kan sangat merendahkan orang non-Yahudi ya. Tapi ketika misalnya cari istri atau pelacur gitu, carinya yang bukan non-Yahudi gitu. 呀，那他们其实他为什么找的女人？他其实不是真的，就是说把他们作为一个尊重的对象来取的。我们看到，其实在他们眼里面，这个他玛都只是他的工具。 Jadi sebenarnya mereka seperti juga agak merendahkan ya, menganggap Tamar itu mungkin seperti perkakas gitu ya. Ya, Pak Cesung, ada pertanyaan ya, silakan Pak. Nah, saya justru bertanya gini, kita cerita timeline ya, urutan waktunya. Cerita kejadian pasal 38 ini, bahkan Israel belum menjadi satu bangsa. Ini masih satu keluarga bapak leluhur. Ya, apakah saat itu sudah ada yang namanya Taurat? Setahu saya sih sebelum ada ya. Karena kan Yehuda masih generasinya bapak leluhur. Ya, 没有写下来不等，没有写下来，没有完全记下，不等于是说没有律法。 belum ditulis, bukan berarti belum ada hukumnya gitu. 呀，律法其实我们说有两种，一个叫做口传的律法，还有一种就是叫做这一个白纸黑字的这一种的律法。 Ya, karena kita tahu bahwa ada hukum yang mungkin diturunkan dari generasi ke generasi dan yang sudah tertulis gitu ya. 呀，其实在这一个摩西之前，他们就是有一些就是约定书成的，在他们的这一个民族里边，就上帝已经给他们设立了一些的这一个律法在他们里边，只不过是说还到摩西的时候才正式把它写下来。 Ya, banyak hukum-hukum yang sudah dinyatakan Tuhan memang belum ditulis gitu, pada waktu Musa itu baru ditulis. Ya. Mungkin itu salah satu contoh itu tentang persembahan ya Pak ya. Kita lihat misalnya Kain dan Habil itu sudah memberikan persembahan. Padahal belum ada gitu ya, belum tertulis. Tapi kita sih yakin bahwa itu sudah diajarkan oleh Tuhan. Memang nggak ditulis di Alkitab kapan diajarkannya, bagaimana ngajarinya gitu ya, nggak ditulis. Tapi itu sudah ditetapkan gitu loh Pak oleh Tuhan. Oke. Ya, 还有其他的吗？ Masih ada pertanyaan? 如果没有，我们要继续我们讲这一个他玛和犹大这一个其实呢，他们生下这一个孩子，那么从我们今天的人来说，这个其实是一个乱伦的关系所产生的后代。 Nah, anak yang dilahirkan dari persetubuhan antara Yehuda dengan Tamar, mungkin kalau di zaman sekarang ini kita bilang itu adalah anak yang haram gitu ya, yang dilahirkan dari bukan pernikahan yang sah gitu ya. 但是我们看到一样很奇怪的事情，就是说呢，好像圣经反而把这一个他们所生的后代，反而成为这一个耶稣，他这一个家谱里边就等于就是他的祖先的其中一位。 Tetapi ternyata justru Alkitab mencatat ya bahwa dia adalah salah satu nenek moyang Tuhan Yesus gitu. 那么意思是说，其实呢，圣经是认可了他的这一个地位或他的这个身份。 Jadi penulis Alkitab itu mengakui kedudukan dari anak-anak Tamar ini ya. 那么是不是就是说是圣经同意这一个犹大的这个做法呢？或他们的这一个做法或关系呢？ Apakah ini berarti bahwa Alkitab mengakui atau membenarkan gitu ya, membenarkan hubungan yang terjadi antara Yehuda dengan Tamar? 呀，这个是我想是一个就是我们常的这个大的问题，就是在这里Nah, mungkin ini yang sering menjadi pertanyaan juga ya. 呀，那么好像我们就是圣经认可了他们的这一个允许了他们这一个犯罪的这一个存在。 Seolah-olah sepertinya kok Alkitab mengakui gitu ya perbuatan salah mereka gitu ya. 那么我们这里就要回到一个这一个家谱，其实还有这个圣经本身，它究竟它记录这个事情的目的是在哪里？ Nah, ini kita harus lihat dari apa tujuan dicatatnya peristiwa ini. 呀，首先我们要知道这一个圣经，我们要从这一个角度看，圣经它是一本的历史书。
Nah, kita harus mengakui bahwa Alkitab itu adalah sebuah catatan sejarah. 它不是一本的，就是一本的评论书，它不是评论这个对那个错。 Bukan menilai semuanya itu ini benar ini salah. 它是把这一个事情原原本本的按照历史的事实把它记载下来。 Tetapi menuliskan kejadian yang sesungguhnya sesuai. Tapi menuliskan kejadian yang sesungguhnya gitu ya. 这我们要知道，就是说从这一个历史的角度来看，那么其实这一个事情。 我们圣经没有说它是对是错。 Di sini dalam kisah ini gitu ya, Alkitab tidak memberikan penilaian salah benarnya di mana gitu. 包括许许多多其他的事情，我们看到圣经包括那些做得很恶的事情，圣经都把它原原本本的记载下来。 Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang memang bahkan mengerikan gitu ya, itu semuanya dicatat oleh Alkitab secara sebenarnya kejadiannya seperti apa. 因为这个作为一个历史的，要忠于这一个事实，这是一个基本的原则。 Karena catatan sejarah itu harus mencatat yang sebenarnya itu keadaannya seperti apa. 当然，这一个历史把它记载下来以后，来评判，要由后人来看这个事情。 但是最终的这个评判权是在上帝的手里。 Nah, kemudian kita memang yang membacanya itu bisa memberikan penilaian gitu ya. Dan tetapi kita harus ingat bahwa penilaian yang sesungguhnya yang paling penting itu adalah dari Tuhan. 我们今天我们来看这一个，就刚才我们在回到前面的时候，我们说其实圣经把这一个5个女人，其中有4个好像在我们人看起来都是有问题的人，都放在这个家谱里面，其实是地位是非常重大的。 Nah, kita tadi sudah katakan bahwa dari 5 orang wanita yang ada dalam silsilah Tuhan Yesus, 4 bermasalah ya. 其实当我们真实的了解这几个女人了以后，你会发现她们完全不是我们想的那种，她们是坏的女人，不是这样子。 Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya mereka bukan wanita yang rusak gitu ya, seperti mungkin kita punya standar gitu ya. 因为我们之所以看他们是这一个坏的人，是我们从一个审判者的一个角色，你从一个法官的角色来看这些人。 Nah, seringkali kita menganggap mereka salah gitu ya, atau rusak gitu ya tabiatnya atau perbuatannya. Itu karena kita ya mungkin secara tidak sadar ya kita bertindak sebagai hakim ya yang menilai. 所以我们这种看的角度其实是错误的。 Dan penilaian seperti itu sebenarnya tidak tepat. 我记得主耶稣他曾经就是遇到一个事情，就是说有一帮的犹太人抓了一个犯奸淫的一个女人，带到耶稣面前。 Nah, kita ingat satu peristiwa di mana orang-orang menangkap seorang wanita yang berzina dan membawanya ke hadapan Tuhan Yesus. 他们要耶稣来审判他的这一个奸淫罪。 Dan kemudian mereka minta Tuhan Yesus untuk menghakimi. 但是主耶稣的回答是：如果你们谁没有罪，你们就可以用石头来打他，来打死他。 Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan jawaban bahwa siapa yang tidak pernah bersalah atau tidak punya dosa, itulah yang pertama yang harus melemparkan batu. 我们就知道这一帮的犹太人，其实他们是站在这一个法官、那个审判者的角色来对待这个女人。 Nah, orang-orang tersebut itu berdiri sebagai hakim ya kepada orang perempuan yang berzina itu. 他没有从自己这个罪人的角度来看这个女人。 Tetapi tidak mendudukan diri sebagai sebenarnya mereka juga orang berdosa gitu. 其实我要说，真正我们从开始我说的，他玛其实是一个受害者。 Nah, sekali lagi saya nyatakan bahwa sebenarnya Tamar itu adalah victim ya. 在整个事件当中，犯罪最严重的是谁？ Nah, sebenarnya di dalam peristiwa kejadian 38 ini siapa yang paling bersalah? 是犹大。 Nah, pertama tentu saja Yehuda ya. 是俄兰。 Kemudian Onan. 是他们还有尔他犯罪是他们。 Juga Ar ya. 而且在当时这一个男权的这个社会里面，女人其实是没有地位的。 Dan kita ingat bahwa waktu itu adalah patriarkal ya, di mana kedudukan wanita itu sangat rendah sekali. 其实他是在那里边，是这些男人把这一个恶加给他们。 Dan bahkan para pria inilah yang membuat kehidupan Tamar itu menjadi penuh kejahatan gitu ya.
ya kejahatannya itu ditimpakan kepada dia gitu. 然后所以从我们今天的角度来看，我们又比他玛能够好到哪里去呢？我们今天的人又能够比犹大和俄兰又能够好到哪里去呢？ Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih baik dari Tamar, lebih baik dari Yehuda, Onan dan Er ya? 呀，当我们从这个角度去看的时候，我们就知道这些圣经把它放在里面是有它的这个理由的。 Nah, kalau Tuhan mengizinkan catatan ini ada dalam Alkitab, pasti ada alasannya. 呀，第二个，圣经为什么在这个家族里面把这个女人有问题哈可以先问 mungkin bisa bertanya dulu ini Pak Herben dari Bandung, silakan Pak bertanya. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Semuanya. Pak Welin, setuju dengan Pak Welin sebetulnya bahwa kasus Tamar dan Onan itu tidak salah gitu ya. Kita memandang sekarang salah, tetapi pada waktu itu saya setuju dengan Pak Welin bahwa mereka tidak salah. Boleh terjemahin dulu? Dua-duanya tidak salah maksud Bapak? Jadi ya tidak salah karena dalam budaya Yudaisme itu sampai sekarang itu kalau kita lihat bahwa kalau misalnya salah seorang itu meninggal suaminya, maka adiknya itu harus menanggung menanggung kakaknya yang meninggal itu. Seperti kita juga lihat kasus di dalam Boas gitu ya. Boas dengan apa itu ya. Jadi dia menanggung Rut, menikahi Rut itu untuk menanggung, disebut dengan penebus itu. Dan di dalam Alkitab juga saya lupa di mana di Perjanjian Baru ada perumpamaan yang ditanyakan kepada Yesus, ada seorang yang menikah, kemudian dia meninggal, kemudian dia menikah lagi gitu. Kemudian menikah lagi gitu ya. Ditanggung. Jadi itu sebetulnya dalam tradisi Yudaisme itu betul. Jadi tidak salah. Kemungkinan tradisi Yudaisme itu berasal dari Onan ini dengan Tamar gitu ya. Jadi apa yang dicatat di dalam Alkitab tidak salah sebetulnya ya. Saya setuju sekali. Terima kasih. Makasih ya. Mungkin maksud Bapak yang tidak salah itu adalah pernikahannya ya Pak ya? Bahwa dia menikahi kakak iparnya ya, itu tidak salah. ya, betul. Pada tradisi mereka, iya tidak salah. 对，说的就他这一个婚姻是没有错的，他遵守了这一个律法，他跟这一个他玛结婚。 Ya pernikahannya itu tidak salah ya, memang itu hukum mereka ya bahwa harus menikahi janda dari kakak. 但是他的圣经里面已经记得很清楚，他的错是在于说他不要跟这一个他玛他这一个同居的时候，他不要有这一个后代。 Nah kesalahan Onan itu adalah bahwa dia dengan sengaja melakukan tindakan sehingga Tamar itu tidak mungkin hamil gitu ya dan memberikan keturunan pada kakaknya gitu ya. Sampai dilakukan sampai hari ini kan. Ada yang disebut dengan istilah onani itu jadi salah. 这个在上帝的眼里是一个大恶。这个是。Nah perbuatan Onan itu yang yaitu dia dengan sengaja gitu ya tidak mau membuat Tamar itu hamil, itulah yang dianggap sebagai kejahatan oleh Tuhan. 当然他做这个恶的时候，我们就也知道从这一件事情，我们也看到俄兰的这个为人是怎么样，我们知道了。Nah, jadi dari tindakan dia terhadap Tamar, kita bisa menyimpulkan bagaimana dia memandang Tamar gitu ya. 谢谢Pak Herben。makasih Pak Herben。还有没有其他有需要问的？ Ada yang mau kasih ini juga? Saya mau tanya Ci. Saya mau tanya. Kalau begitu ketika tidak memberikan keturunan, cukup他没有给后代，如果他没有给后代，这个是很大的错，对犹太的历史来讲。可是呢，tetapi kenapa masalahnya adalah kenapa tidak memberikan keturunan itu menjadi satu hal yang cukup penting dalam hal silsilah, dalam hal gini loh, menikah ada keturunan. Padahal dalam Alkitab ada beberapa orang yang menikah juga tidak punya keturunan begitu. Jadi kan bagaimana kita mencoba melogikakan bahwa 如果结婚要有后代，可是在圣经有的结婚也是没有后代， sudah married tapi nggak punya keturunan begitu. Kenapa itu menjadi pandangan khusus di Alkitab ya, bahwa after married kita punya anak, after married nggak punya anak juga. Nah, jadi apa yang menjadi pembedaan itu begitu? 谢谢。那这一个我们要知道，不要把这一个事情放到今天来，因为跟今天的这一个它的这一个背景是差得很远。
跟现代的这一个情况，它的情况是不同的。 Nah, mungkin Ya. ada sedikit beda budaya juga ya dengan sekarang. 呀当然在那个时候我们要知道，上帝为什么制定这一个律法的要求，在当时犹太人是我们知道他是寄居在这一个迦南地。 Nah, kita tahu bahwa orang Yahudi tinggal di daerah orang Kanaan. 呀，上帝之所以有这个要求，那么是跟之前说的，他们要在这一个迦南地要立下脚，要站稳脚跟，而且他们能够要壮大，那么这一个后代对他们是非常的重要。 Nah, ya, dan Tuhan berjanji bahwa mereka akan menjadi besar ya, bangsa yang besar ya. Ya. Nah, jadi soal keturunan itu harus dipandang dengan serius gitu loh. 呀，上帝他做这个事情，当然有这个时代的背景。那今天来说这个人已经太多了哈，不是说是一定要有孩子，这个今天的情况是不同。 Nah, kalau sekarang belum tentu punya anak nggak apa-apa ya. Ya. Mungkin itu ya. Oke. Ya. Berarti juga, karena memang faktor janji Tuhan kepada Abraham bahwa akan menjadikan keturunanmu yang banyak, sehingga ya itu menjadi satu tuntutan mereka harus punya anak bahkan banyak begitu ya. Dan itu konteks lama, tapi kalau sekarang udah nggak berlaku. Oke. Tapi juga menurut saya sedikit tambahan ya. Misalnya ada beberapa tokoh di dalam Alkitab itu kan juga nggak punya anak ya. Atau agak lambat baru punya anak gitu ya. Misalnya Nuh aja kan umur 500 baru punya anak ya. Ya tapi kalau saya pikir itu bukan maunya mereka ya, atau mereka dengan sengaja membuat tidak punya anak gitu loh. Tapi kalau si yang Onan lakukan ini kan dia manipulasi gitu ya, mencari cara supaya tidak ada anak, seperti yang ini Pak Sesyung juga tulis di chat ya. Karena dia nggak mau anaknya itu dihitung sebagai keturunan kakaknya gitu kan. Bukan keturunannya dia gitu kan, di pasal ayat 9 itu. Jadi ada tindakan manipulasi ya. Sedangkan kalau orang-orang yang lain yang mandul itu kan bukan kehendak mereka atau dengan kesengajaan bertindak manipulasi gitu loh supaya nggak punya anak gitu ya. Itu tambahan dari saya sih. Oke, Pak Heben boleh Pak? Boleh, ya. Ya baik. Karena memang setuju tadi bahwa kita harus refer ya kepada Sid in Lebens pada saat itu. Pada saat itu kan penduduk dunia juga belum banyak. Ya, makanya itu sebuah mandat budaya. Untuk prokreasi itu mandat diperintahkan oleh Tuhan di dalam Kejadian, beranak cuculah, penuhilah bumi. Nah, itu adalah tugas manusia pada saat itu. Jadi ketika si Onan itu tidak melakukan tugasnya sebagai mandat yang diberikan oleh Tuhan, dan itu memang sehingga itu dia dianggap bersalah gitu ya, karena dia tidak melakukan hal itu. Nah, itu saja. Jadi saya setuju sekali bahwa ini sebenarnya mandat budaya prokreasi yang harusnya ya dilakukan, tidak dilakukan. Walaupun memang sekarang sudah tidak zamannya lagi, atau mungkin sudah tidak waktunya lagi itu dilakukan. Terima kasih. Ya. Sekarang punya anak juga penting sih ya, tapi mungkin nggak perlu banyak-banyak. 因为当时当时的情况是要人要遍满地面，现在人已经遍满地面了。 Sekarang semua ada penuh gitu ya Pak. Maaf tadi Bapak tanya apa Pak? Maaf. Di Cina di allow berapa? 2. China sekarang现在可以2个。我们可以3个现在。 Sekarang boleh 现在可以3个，但是还是没有人要。 Tapi sekarang masalahnya udah nggak ada orang yang mau. 但是问题是没有人要。 Oh gitu. 今年的那个孩子的出生率是历史的最低。 是之前这个解放以后的最低的。 Tahun ini tingkat kelahiran di China itu yang paling rendah di dalam sepanjang masa ya. Jadi orang udah malahan jadi malas punya anak gitu ya. Kalau dulu kan dipaksa cuma punya 1 anak gitu. Saya punya anak 1. Nah, sama dong Pak. Tapi saya bukan karena paksaan sih. Nggak dikasih lagi soalnya. 呀，我们做基督徒最好是能够至少能够有3个，我们这个是比较好的，比较合适呀，一个可以呀。 Kalau kita sih pikir sebenarnya kita yang Kristen sebaiknya 3 sih Pak. Tapi kita juga nggak dikasih, cuma dikasih 1 ya sudah. 呀，我想其实你看我们就扯远一点，像早期的我们的华人能够在印尼站稳脚跟，其实我们早年的那个华人，因为他们生孩子也是比较多，所以他们能够站得稳。 如果你看，如果放那个时候，如果是生孩子很少的话，
真的是很大的问题。 Nah, mungkin perkembangan orang China di Indonesia juga karena salah satunya banyak anak ya. Tapi waktu itu orang Indonesia juga banyak anak juga ya. Sama-sama banyak anak sih waktu itu. 是，这个是一个我们老一辈的观念，就是说多子也是力量大，孩子多力量大，这是很确实的呀。 Ya, dulu juga di China itu makin banyak anak, makin banyak tenaga yang bisa dihasilkan gitu ya. Mungkin kayak kita kan banyak anak, banyak rezeki ya. Oke, orang tua kita itu memang anaknya rata-rata 5 sampai 9 10 gitu ya. Iya, betul. Ya. betul. Tapi saya aja anaknya 5 gitu ya. Saya anaknya cuma 1. 呀，OK 那个没有问题，我们继续下去。 Oke, kita teruskan dulu ya. 呀，我们要就是讲到这一个为什么把这个这几个女性放在这一个家谱里边， Nah, 占着这个重要的地位。 Nah, kenapa para wanita yang 4 wanita ini dimasukkan namanya dalam silsilah dan bahkan sepertinya punya kedudukan yang khusus gitu ya. 呀，我提取我自己几点的看法。 Nah, saya membagikan pemikiran saya. 呀，在当时这一个男性主导的社会中，上帝特别将这一个女性的名字记载在这个家谱中间，是因为上帝没有忘记女性在整个人类社会中的一个贡献。 Yang pertama, karena di tengah masyarakat yang patriarkal gitu ya, Tuhan tetap melihat para wanita ini juga memberikan kontribusi yang sangat maksudnya penting gitu ya bagi zamannya. 第二个方面， Hal yang kedua, 呀，我们看这几个女性，这个5位女性都是可以说是处在这一个社会最底层的这些人物。 Nah, kalau kita lihat kelima orang wanita ini dapat dikatakan mereka adalah dari lapisan yang bawah gitu ya, atau kasta yang rendah gitu. 要上帝把他们放到这一个耶稣基督的家谱中间，是要彰显上帝对这个底层社会的一个关注。 Nah, jadi bagi saya bahwa mereka ini dimasukkan ke dalam silsilah Tuhan Yesus itu adalah suatu pernyataan bahwa Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang rendah. 让我们看到这个跟主耶稣一出来，他传道的时候，他就针对的很多就是弱势的人群。 Nah, seperti Tuhan Yesus ketika melayani, banyak sekali yang dia layani itu adalah orang-orang dari golongan lemah. 他说我来不是为了要来救义人，我来是为了要拯救罪人。 Dan dia katakan bahwa aku bukan mencari orang yang sudah benar gitu ya, tetapi mau mencari orang yang berdosa ya, menyelamatkan yang berdosa. 那些常常自以为义的那些领导层，那些祭司呢，那些撒都该人呢，那法利赛人那些领导层，常常是被主耶稣所批评的。 Bahkan Tuhan Yesus seringkali mengkritik dengan sangat pedas orang-orang yang waktu itu jadi pemimpin ya, seperti orang Saduki, orang Farisi. 但是我们看到主耶稣他怜悯这一个弱势的人群。 Nah, tetapi Tuhan Yesus itu sangat mengasihani, memperhatikan orang-orang yang lemah. 虽然他们是最底层的人物，但是他们是最需要救恩的一群人。 Nah, sekalipun mereka orang yang lemah, tetapi juga membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan ya. 还有一个像刚才我们所讲的，我们只看到拉合曾经是妓女。 Nah, mungkin kita seringkali cuma melihat kondisi mereka, misalnya Rahab itu adalah seorang pelacur. 我们只看到他玛与他的公公乱伦。 Nah, kita hanya lihat atau cuma menilai gitu ya, bagaimana Tamar itu terjadi hubungan yang tidak sah gitu ya dengan mertuanya. 可是我们要问的是谁使他们成为妓女呢？ Nah, tetapi kita perlu bertanya ya, siapa yang menyebabkan mereka itu menjadi pelacur? 是谁使他玛做出这样的一个行动呢？ Siapa yang menyebabkan Tamar itu harus melakukan tindakan seperti itu? 不正是那些在男权的这一个社会里面那些男人所做的事情吗？ Bukankah para kaum pria yang menjadi tokoh-tokoh penting di dalam masyarakat gitu? 在这个事情上面，本来这个男人应该负更大的责任。 Seharusnya kalau misalnya masyarakat patriarkal, seharusnya kaum prianya yang mengambil tanggung jawab yang lebih gigih gitu. 但是到结果，把一切的这一些后果、一切的责任全部推给这个女人。 Tetapi malahan menimpakan tanggung jawab ya semuanya kepada perempuan yang lemah ini.
男人应该承担起他们应该承担的责任。 Nah, jadi sesungguhnya kaum pria harus berani mengambil tanggung jawab yang seharusnya dia pikul gitu. 所以我们看到上帝其实把他们放在这个里边，上帝要他们为他们伸张公义。 Nah, jadi salah satu hal juga Tuhan ingin berperang bagi kebenaran mereka gitu ya. 呀，啊，这个是我的就是关于这一个女性的这一个为什么放到这里边的一个理由呀。 Nah, mungkin ini adalah dari saya kenapa Tuhan memasukkan kaum wanita ini di dalam silsilah Tuhan 呀， Yesus. 关于这一点，大家还有没有要增加的部分？ Nah, mungkin masih ada yang mau menambahkan, memberi pendapat atau bertanya. Ya, Pak Susyong, silakan Pak. Karena saya melihat Allah tidak lupa akan janjinya di Kejadian pasal 3:15 bahwa keturunan perempuan itu yang akan menjadi penyelamat. Maka nama-nama perempuan itu masih tetap dimasukkan di dalam silsilah itu. Ya. 耶和华还没有忘记他的约跟的女人的后裔。 谢谢， Ya, bagus Pak. Ya, Nah, thank you bagus Pak. ya. Nah, itu salah satu itu juga ya Pak. 呀，呀，这一个我们看到呀，记着这一个女人的后裔，这一个玛利亚呀所生的耶稣基督呀，能够成就上帝在创世之初的一个承诺。 Ya, di Kejadian 3 ayat 15 itu benar ya, bahwa keturunan dari perempuan ya Maria yang melahirkan Tuhan Yesus itu ya, yang menjadi penggenapan ya dari janji Tuhan. 呀，谢谢。还有没有其他有补充的吗？ Ada yang mau bertanya atau juga memberikan pendapat? Silakan. Ketika memang wanita-wanita ini, ketika kita membaca sekarang ya, sangat menyudutkan wanita-wanita ini, keempat selain Maria. Bahkan Maria pun tersudutkan sebenarnya. Menyudutkan apa, saya nggak tahu ya. Kalau kita sebagai hamba Tuhan yang sudah membahas ini, ketika orang awam di luar melihat ini, saya ambil satu contoh yang sangat logik ya. Teman-teman bisa lihat di Indonesia. Ketika ada dari orang-orang yang belum mengerti mengatakan kok bisa hamil sedangkan belum berhubungan kepada Maria. Jadi muncullah Yesus. Dan kata-kata negatif itu terus disematkan kepada 5 wanita-wanita sehingga mereka downgrade gitu loh. Tanpa mereka memang ini kita bicara kita tahu nih. Kita tahu kalau the problem ya itu dia. Ini background-nya. Tapi orang kan nggak mengerti, nggak mau tahu dan nggak mau peduli tentang what's happened before. Apalagi kalau kita belajar sejarah. Nah itu berarti kan seakan-akan kita mencoba untuk awam ya, seakan-akan kita mencoba untuk membawa pengertian bahwa sistem patriarkal itu terus-menerus terjalan dalam kehidupan sampai sekarang. Kalau itu tidak dibicarakan di depan publik seperti ini, tidak dijelaskan, tidak dikemukakan, dan tidak kalau dikotbahkan mungkin nggak mungkin setiap minggu ya, mungkin hanya Natal begitu ya. Tapi kan ini menjadi suatu catatan penting bagi kita ketika membicarakan kelima wanita ini. Dan itu sangat jarang dalam pemberitaan melalui PA, melalui gereja, kecuali Natal. Itu pun kecil. Sekecil sekali. Paling cuman Maria gitu loh. Tamar, Ruth, Batsheba itu jarang sekali dibicarakan. Ya mungkin kita ini ya mulai membicarakannya di keluarga kita. 谢谢呀，还有，那我还增加一点呀。 Ya saya tambahkan sedikit. 那除了这个玛利亚，她是这一个犹太人，我们知道很清楚的呀。那么其他的4位女性可以说都是外邦人。 Nah selain Maria, yang lainnya itu adalah bukan Yahudi ya. 那么其实也是上帝上帝在这个救恩里边把外邦人其实早已经放在他的心意里边。 Ya, saya tambahkan satu hal ya, bahwa sebenarnya keselamatan dari Tuhan itu udah dari awalnya itu diperuntukkan untuk semua bangsa ya. 呀，不只是犹太人要承受救恩，外邦人也同样。 Bukan hanya untuk orang Yahudi, dan itu sudah sejak perjanjian lama sebenarnya. 呀，他们这个4位女性可以说是
外邦人的这一个代表呀。 Jadi mereka itu juga adalah wakil dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, kalau saya boleh ikut tambah sedikit gini. Kalau kita membaca silsilah Matius pasal 1 itu semua yang begitu panjang, mulai dari Abraham sampai akhirnya ke siapa? Sebenarnya ke Yusuf. Ya, ke Yusuf, dan itu untuk menunjukkan bahwasannya itu bisa ditarik sampai ke Raja Daud. Kenapa harus ada ke Raja Daud? Karena itu adalah salah satu nubuatan tentang Mesias. Mesias harus datang dari keturunan Raja Daud. Tapi kenyataannya Yesus Kristus lahir bukan karena hubungan suami istri antara Yusuf dengan Maria, tetapi Maria mengandung karena Roh Kudus. Artinya di dalam tubuh Yesus Kristus itu nggak ada DNA-nya Yusuf gitu ya. Kalau kita melihat secara manusianya, artinya saya melihat begini, tujuannya ketika Alkitab menggambarkan panjang lebar demikian banyak keturunan itu hanya untuk menarik satu garis sampai ke Daud, supaya orang Yahudi bisa lihat, ini Yesus ini ada hubungannya ke Daud bila dilihat dari sisi ayahnya. Tapi kalau kita melihat dari sisi spiritual seperti Yohanes memandang Yesus, maka Yesus sebenarnya tidak ada hubungan dengan Yusuf karena dia tidak dilahirkan karena hubungan biologis. Itu menurut saya. Ya, bagus sekali Pak. Thank you Pak untuk tambahannya ya. Nah, betul bahwa itu memang untuk membuktikan ya bahwa seperti yang Tuhan sudah nubuatkan gitu ya, bahwa Mesias itu harus datang dari keturunan Daud ya. Bagus sekali Pak. Thank you Pak. 谢谢呀。这个家谱是这个马太福音，这个家谱是从这一个主耶稣他是一个是神子的这个角度去看，他是君王呀，所以他是亚伯拉罕的后裔，是大卫的后裔呀。这一个马太福音这一个家谱也是从这一个主耶稣他是神子的这个角度去看。dari silsilah di Matius ini itu menekankan bahwa dia adalah 神子是神的儿，都是这样子的。anak Allah， 他是神 anak Allah。那么同时这一个马太福音是针对犹太人的来写的。 Dan Injil Matius itu ditulis untuk orang Yahudi ya, lebih ditekankan untuk orang Yahudi. 所以强调的是主耶稣他是这一个亚伯拉罕的后裔，是大卫的后裔。 Jadi sangat menekankan bahwa Tuhan Yesus itu adalah keturunan dari Abraham dan juga Daud. 从这里我们明白耶稣就是弥赛亚，是他们的弥赛亚。 Dan itu memenuhi kriteria mereka ya tentang Mesias ya. 那么我们看到在路加福音那里有一个家谱，它是从这一个人子的角度。 Nah kalau ada silsilah satu lagi itu di Lukas, itu adalah lebih menekankan dia sebagai anak manusia. 所以那一个家谱是追溯的亚当的，亚当是人的代表，所以是从人子的角度来看。 Jadi dimulai dari Adam. 所以这两个家谱我们看到主耶稣他是一个完全的人，他也是完全的神。 Nah, dari kedua silsilah ini sebenarnya juga Tuhan menyatakan ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. OK， 那么就是到这里，我们再来看关于这个家谱的这个意义就是来到第二个问题，继续来讲家谱的意义。 Nah, saya ingin tambahkan tentang arti dari silsilahnya. 我们从家谱，其实我们看到，你看了这个在圣经里面记载了好几个很重要的家谱。 Di dalam Alkitab kalau kita baca baik-baik itu ada beberapa catatan silsilah yang sangat penting. 你从这一个家谱的记载里面就看到，这个上帝的工作原来在人身上就是这样子，没有断过，一直接下来的。上帝的工作从来没有在人类中间没有断裂过的。 Nah, sebetulnya silsilah itu membuktikan kepada kita bahwa karya Tuhan itu terjadi dari generasi ke generasi dan tidak pernah berhenti. 虽然我们人好像忽略了，好像上帝有个是不存在我看不见，但是我们就是这个家谱，就是这个圣经家谱的记载，原来上帝的手一直在掌管历史。 Nah, meskipun manusia kadang-kadang merasakan Tuhan sudah tidak peduli, Tuhan sudah berhenti bekerja gitu ya, tetapi sebenarnya dengan catatan dari generasi ke generasi itu menyatakan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, Tuhan terus mengkontrol. 第二个，这一个家谱的记载，它是有实实在在的名
名字，它是实在的一个历史，那么历史是可以被追溯的。 Dan yang kedua, silsilah ini mencatat nama-nama orang yang sesungguhnya pernah hadir di dunia, gitu ya. Jadi merupakan catatan sejarah yang bisa diselidiki dan bisa dibuktikan. 那么从这一个其实说让犹太人去看的时候，看到家谱的时候，他们一看这个家谱，他就很真实，就发现这个记载的是非常的真实的。 Nah, jadi ketika orang Yahudi melihat sebuah silsilah, mereka itu menganggapnya memandangnya dengan kebenaran ya. 那犹太人他可以不承认这个新约，但是他看这个家谱的时候，他就不得不承认。 Mungkin orang Yahudi belum bisa mengakui keberadaan perjanjian baru. 因为有事实可以追查的，耶稣就是他们的弥赛亚，这个可以追一步一步追上去的，可以看这个是历史。 Tetapi mereka tidak bisa menampik kebenaran dari silsilah ya, karena silsilah itu memang mencatat kebenaran keberadaan orang-orang ini kan. 呀，我们看从这一个在路加福音那一个家谱里面记载的亚当，对不对？一直从耶稣追溯的亚当。 Misalnya yang di Lukas itu silsilahnya itu dimulai dari Adam. 很明显，在圣经是把亚当的这一个事情是当作历史来看待，而不是神话传说。 Dan jadi Alkitab itu sangat memandang penting ya keberadaannya Adam, dan memang itu orang yang pernah benar ada, bukan cuma seperti folklore ya, cerita rakyat gitu ya. 因为今天很多人说，哇，圣经的创世纪这个都是神话故事呀，都是编出来的，不是圣经把这一个家谱追溯的亚当的时候，就已经为他做了一个依据，亚当是历史。 Karena banyak orang yang menentang ya kebenaran atau kesahihan dari kitab Kejadian. Ya, tetapi dengan adanya silsilah ini dan menyatakan yang di Lukas itu ya, menyatakan mulainya itu dari Adam, itu membuktikan bahwa penulis Alkitab itu sangat percaya gitu ya, maksudnya benar-benar menyatakan bahwa memang Adam itu adalah orang yang benar gitu ya, bukan cuma cerita mitos gitu ya. Ya, 这个是几个方面关于这一个家谱的这个重要的意义。 Nah, ini adalah pemaparan dari kami bahwa pentingnya sebuah silsilah gitu ya. 那好，那我的这个分享大概到这里。 Mungkin dari kami kira-kira seperti ini ya pemaparannya, mungkin ada yang mau ditambahkan atau dipertanyakan, silakan. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau mau kasih masukan, mau ditambah, silakan. Dengan percakapan tadi yang sudah panjang dan lebar sekali. Ada? Atau ada yang mungkin kurang jelas gitu ya. Saya tambahin dikit aja. Oke, silakan Pak. Jadi setuju dengan apa yang dipaparkan Pak Wilin terakhir tadi. Saya mungkin tambahkan bahwa Alkitab itu berbeda dengan kitab di tetangga kita, ya. Alkitab itu menghargai wanita, gitu ya. Jadi sehingga nama-nama wanita itu siapapun dia, ketika dia taat kepada Tuhan itu bisa mendapat otoritas ya yang diberikan oleh Tuhan bagi dia. Ya, itu adalah sebuah penghargaan bagi sebuah ketaatan, ya. Walaupun siapapun dia, buruknya dia gitu ya, tetapi ketika di hadapan Tuhan itu ketulusan dia itu dihargai sehingga dia menjadi garis keturunan ya penyelamat gitu ya. Kemudian sementara di agama sebelah itu, kalau di Indonesia agama sebelah itu justru wanita itu menjadi objek seks yang ya tidak memiliki harga diri, tapi Alkitab justru itu adalah menghargai wanita sehingga kedudukan wanita di dalam Alkitab itu sejajar dengan kaum pria. Itu yang saya ingin tambahkan sedikit. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Ya, sebenarnya di waktu di penciptaan itu ya saya setuju sekali tadi Bapak bilang ya bahwa Alkitab sangat memandang tinggi ya perempuan ya. Waktu penciptaan itu kan juga dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambarnya gitu ya. Jadi betul-betul dari awal sekali aja udah dikatakan itu ya Pak ya. Betul. Bahwa kan membuat wanita dengan pria itu sederajat gitu ya, meskipun memang pria yang lebih dahulu gitu kan ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, yang mau kasih masukan?
Nggak ada? Oke. Pak Haryono, ada Bu Meing, tolong suara wanita biar tahu apa. Oh iya dong, tadi Bu Meing sudah kita doakan bersama. Jadi ada peserta wanita tuh Bu Meing, teman saya. Bu Meing menjelang anniversary besok 30, Bu. Melihat bagaimana wanita dan pria itu memang punya nilai yang sama. Ya, kalau menurut saya ya memang seperti itu ya. Setuju banget sih sama Pastor Welin sama Evangelis Yohana. Memang di Alkitab memang yang paling dihargai gitu ya, berharga banget gitu. Apalagi tidak melihat backgroundnya gimana. Yang penting mah ujungnya aja gitu aja sih. Makasih. Oke. Thank you, Ibu. Thank you. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Yang mau mendapatkan sesuatu dari bincang-bincang kita pada malam hari ini? Oke. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita sisa 3 menit. Kami berikan 1-2 menit kepada penginjil Welin dan penginjil Yohana untuk closing statement. Ya. Ya, OK， 那么我们在今天，我们透过这一个对他玛的这一个思考呀，我们知道，其实我们作为女人，我们有该负的，也是有该负的责任，在上帝的这个救恩当中。Ya, jadi setelah kita mendiskusikan tentang kehidupan Tamar, kita bisa berkesimpulan ya bahwa kaum wanita juga punya tanggung jawab ya di dalam karya keselamatan Allah. 呀，我们作为男人的，作为弟兄的，我们要更加敢于在这个所做的事情上面能够承担这个责任。Dan juga bagi saudara-saudara yang laki-laki juga harus berani mengambil tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan gitu ya. 呀，上帝造男也造女。Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. 呀，他要女人成为我们男人的一个帮助者。Tuhan mau wanita itu menjadi penolong. 呀，帮助者不是一个好像是说可以忽略的一个地位。Penolong itu bukan menjadi kedudukan yang seperti diremehkan. 呀， gitu 他能够帮助，是因为他在某些方面，他比男人甚至更强。 Nah, sebenarnya kalau menjadi penolong berarti dalam beberapa hal malah lebih kuat daripada kaum pria. 呀，他是一个帮助者，是因为他成为一个配搭，我们男人有些方面做不到，女人可以做得到，需要男人来配搭。 Jadi karena menjadi penolong itu berarti melakukan yang kaum pria itu tidak bisa lakukan gitu ya, sehingga perlu ditolong, perlu dilengkapi. 所以上帝在这个教会里面也是一样，我们能够弟兄和姊妹，我们可以彼此的配搭，互相的协助，一起来完成上帝交给我们的使命。 Oleh karena itu dalam kehidupan kita bergereja pun ya berjemaat gitu semuanya juga sedemikian ya, baik kita yang pria maupun juga yang wanita, kita harus melakukan bagian kita sebaik-baiknya sehingga kita boleh melakukan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita. 呀，愿上帝来赐福大家。 Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, thank you buat pemaparan, buat pertanyaan, jawaban, dan diskusi kita pada malam hari ini. Thank you buat penginjil Welin dan penginjil Yohana, buat teman-teman yang sudah hadir, sudah berpartisipasi, dan sudah sama-sama kita berdiskusi betapa pentingnya bagaimana kita bisa melihat wanita dan dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Ini kita sebentar lagi kita akan merayakan Natal, tapi biarlah Natal ini bukan berlalu begitu saja, tapi sungguh kita boleh hidup di dalam satu kerinduan, ya, kerinduan bahwa Tuhan melihat kita semua sama, nggak ada beda, mau perempuan mau laki-laki semua sama. Baik, sebagai penutup saya minta kesediaan untuk penginjil Yohana untuk boleh menutup kita dalam doa. Kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk malam ini, untuk diskusi kami, pembicaraan kami bersama ya Bapa. Dan biarlah kami juga boleh memberitakan apa yang sudah kami pahami hari ini Tuhan, itu bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi mungkin bisa kami bagikan kepada lebih banyak orang, kepada kakak adik kami, di keluarga kami, juga saudara-saudara dan teman-teman kami, sehingga mereka pun boleh diperkaya akan
pemahaman tentang silsilah dan juga para wanita yang tercantum di dalam silsilah Tuhan Yesus, sehingga mereka pun juga boleh semakin mengerti akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami sehingga apa yang kami sudah dapatkan hari ini Tuhan tidak berhenti hanya pada diri kami sendiri, tetapi juga boleh memberkati semakin lebih banyak orang. Tuhan pimpin kami agar di dalam merayakan Natal tahun ini Tuhan, kami bukan hanya merayakannya di dalam suatu hura-hura, tetapi juga di dalam sukacita yang kami dapatkan bersama dengan keluarga dan teman-teman, itu juga boleh memperdalam iman kami, memperdalam kasih kami kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati PA ini ya Bapak, sehingga boleh semakin banyak orang yang boleh ikut di dalam PA ini, dan boleh semakin terberkati dan bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.